sahabat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Siti Nur Alifah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kisah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Nah, di sini ada satu peristiwa, yaitu peristiwa Fathu Makkah. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang peristiwa Fathu Makkah ini? Materi ini penting untuk kita agar kita mengetahui sejarah peristiwa Fathu Makkah. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa Fathu Makkah itu terjadi? Selain itu, agar kita mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah pada peristiwa Fathu Makkah. Hal ini patut untuk kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita memiliki semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Fathu Makkah. Fathu Makkah merupakan pembebasan kota Makkah dari orang-orang kafir Quraisy. Peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Peristiwa tersebut dinamakan Fathu Makkah, yaitu terbukanya kota Makkah untuk kaum muslimin. Fathu Makkah artinya umat Islam bebas memeluk agamanya karena kota Makkah telah jatuh ke tangan umat muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW tanpa pertumpahan darah. Pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Dzulqa'dah, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya di Madinah hendak melakukan ibadah haji. Namun, dalam perjalanan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dihadang oleh kaum Quraisy, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah. Rasulullah dan rombongan dilarang datang ke Mekah. Nabi Muhammad mengirim Utsman bin Affan untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya ke Mekah. Utsman bin Affan menjelaskan bahwa maksud dan tujuan ke Mekah adalah untuk beribadah haji dan mengunjungi saudaranya di Mekah. Meskipun sudah menjelaskan maksud dan tujuan tersebut, Rasulullah tetap tidak diizinkan masuk ke kota Mekah. Kemudian terjadilah perundingan yang menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Namun tidak lama berselang, Perjanjian Hudaybiyah diingkari oleh kaum Quraisy. Orang kaum Quraisy membantu suku Bani Bakr menyerang suku Khuza'ah yang mengakibatkan korban jiwa. Rasulullah memberikan beberapa usulan untuk menyelesaikan masalah. Dan ternyata orang kaum Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Pilihan pembatalan perjanjian ini membuat Rasulullah bersiap untuk menghadapi orang kaum Quraisy. Rasulullah segera menyiapkan pasukan. Dalam waktu yang singkat, terkumpul para sahabat dengan jumlah 10.000 orang. Meskipun dengan pasukan yang sangat banyak, ternyata Rasulullah tidak akan memerangi orang kaum Quraisy. Rasulullah dan para sahabat hanya memberi peringatan kepada kaum Quraisy serta memberikan pembuktian bahwa Islam di Madinah berkembang sangat pesat. Diiringi dengan bacaan takbir dan tahmid, membuat kaum muslimin semakin menggetarkan kaum Quraisy.
Rasulullah dan para sahabat memasuki kota Mekah dengan cara-cara yang damai dan tenang, serta tidak membawa kerusakan apapun. Hal ini membuat kaum Quraisy simpatik dan tertarik dengan akhlak yang ditunjukkan kaum muslimin. Suara takbir dan tahmid terus dikumandangkan hingga sampai Ka'bah. Rasulullah dan para sahabat bertawaf sebagai bentuk penghormatan pada tempat ibadah. Patung-patung di sekeliling Ka'bah dibersihkan sebagai usaha menghilangkan kemusyrikan. Dalam kesempatan tersebut, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Bilal pun naik ke puncak Ka'bah dan azan pun dikumandangkan. Sungguh ini peristiwa yang besar karena azan ini adalah azan yang pertama di Mekah. Peristiwa terbukanya kota Mekah dengan aman dan damai membuat ribuan orang berbondong-bondong masuk Islam. Kekhawatiran kaum Quraisy akan terjadinya peperangan tidak terbukti. Rasulullah sangat menghargai dan menghormati penduduk Mekah. Nah, anak-anak, peristiwa Fathu Mekah merupakan peristiwa bersejarah dalam perjuangan Nabi. Peristiwa ini sangat dikenal sebagai bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Anak-anakku semua, dari peristiwa Fathu Mekah ini dapat kita ambil hikmahnya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sifat yang pertama yaitu menepati janji. Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kepada kita agar selalu menepati janji. Orang yang tidak menepati janji tergolong orang munafik. Bila sebuah janji tak ditepati, maka akibatnya akan merugikan diri sendiri juga orang lain. Anak-anak, hikmah yang kedua yaitu menebar kasih sayang. Islam adalah agama yang ramah dan menebarkan kasih sayang. Perilaku ini harus tercermin dalam kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, rendah hati. Ketika peristiwa Fathu Mekah, pasukan Nabi sangat banyak. Namun, Nabi Muhammad tidak menunjukkan kesombongannya, tidak menunjukkan kehebatannya. Rombongan tetap santun dan menghormati penduduk setempat. Oleh karena itu, kita tidak perlu menunjukkan kekuatan, tinggi hati, apalagi merasa paling bisa. Tetaplah rendah hati, meski memiliki segudang ilmu dan prestasi. Yang keempat yaitu persaudaraan yang kuat. Islam dibangun dengan persaudaraan yang kuat, sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka tetap bersaudara dengan penduduk Mekah meskipun dipisahkan oleh jarak yang jauh.
Nah, anak-anak, itulah sejarah singkat mengenai peristiwa Fathu Makkah. Semoga kita semua dapat memahami peristiwa Fathu Makkah ini dengan baik. Setelah ini, anak-anak akan melaksanakan tugas selanjutnya bersama Bapak Ibu guru kalian. Untuk memperluas pengetahuan kita, akan lebih baik apabila kita belajar dari berbagai sumber. Bisa dari buku, bisa dari internet, dan berbagai sumber lainnya. Nah, anak-anak silahkan memperluas pengetahuan kalian mengenai peristiwa Fathu Makkah ini. Tingkatkan semangat belajar kalian ya. Anak-anak hebat, demikianlah materi peristiwa Fathu Makkah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.